gitu ya. Hari ini tuh saya akan menerangkan tentang prototyping, tapi sebelumnya untuk prototyping itu sendiri, saya akan menerangkan mengenai customer journey, map ya. Dan sebelum itu harusnya kalian ada, kegiatan IDIT atau brainstorming tadi gitu ya. Untuk brainstorming sebetulnya tidak ada PowerPoint yang diberikan dari koordinator, cuma saya bisa share PowerPoint yang saya punya terkait dengan, brainstorming gitu ya. Sebentar. Oke. Sebelumnya pernah diajarkan tentang brainstorming belum ya di UI? Belum, Bu. Dulu di PI nggak ada tentang brainstorming? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada kayaknya, apa kamu lupa? Lebih ke diskusi, Bu. Oke, lebih ke diskusi ya? Oke, jadi begini, kalau sebelum-sebelumnya yang pernah kalian lakukan tahapannya itu kan masih di empathy ya. Di empathy, dari empathy itu, kalian melakukan interview, melakukan apa namanya, persona gitu dan lain sebagainya. Nah berikutnya, untuk tahap berikutnya ada yang namanya ideate. Ideate itu bagaimana kalian memunculkan ide-ide yang menjadi solusi sebelum nantinya masuk ke prototyping gitu ya, atau sketching. Istilahnya dulu mungkin di PI kalian hafalnya sketching gitu, kalau di UX itu prototyping ya kan. Nah prototyping itu sendiri memang dibagi jadi 2, ada low fidelity, ada, high fidelity prototype. Setelah kalian melaksanakan persona di beberapa minggu yang lalu, kita masuk ke, brainstorming gitu ya. Jadi di brainstorming ini nanti, dari masing-masing grup gitu ya, satu grup itu dari setiap individualnya itu akan memunculkan ide-ide atau fitur-fitur apa gitu ya, yang seharusnya ada sebagai solusi dari permasalahan yang kalian sudah dapatkan melalui entah itu interview gitu ya, entah itu, apa namanya, kuesioner gitu dan lain sebagainya yang sudah kalian lakukan pada tahap empathize gitu ya. Karena kalau di UX kan lebih banyaknya interview, jadi, beberapa kali interview yang pernah kalian lakukan itu kan memunculkan, beberapa hal atau informasi terkait dengan problem. Kemudian berikutnya kalian juga melakukan, persona gitu ya, di mana kalian mendalami apa sih keinginan dari user gitu, kenapa dia memilih, atau prefer certain product gitu ya, atau certain applications kayak gitu. Berarti, ada yang di-take into consideration. Nah, dari hal-hal informasi tersebut, itu bisa menghasilkan sebuah ide, ide berupa solusi gitu ya. Ide tersebut bisa dalam bentuk fitur ataupun dalam bentuk, requirements gitu ya, kebutuhan. Nah, dari ide setiap individual ini, itu bisa dituliskan gitu ya, dituliskan ke dalam, kalau kalian pakai Miro itu bisa pakai sticky note gitu ya, apa sih sebetulnya, dari setiap individual itu punya punya pemikiran apa, begitu ya, individual di dalam tim. Kemudian berikutnya katakanlah dari 4 individual kalian memunculkan, 15 fitur gitu ya. Kemudian 15 fitur tersebut itu didiskusikan. Didiskusikan, bisa saling bertanya gitu, kenapa kok fitur ini yang muncul, kemudian bisa di-merging mana fitur yang hampir sama atau serupa. Kemudian kalian bisa melakukan cek, mana yang kontradiktif, mana yang saling komplement antar fitur gitu ya, ataupun antar kebutuhan. Nanti berikutnya setelah kalian berdiskusi, itu bisa memunculkan sebuah ide yang firm. Jadi, ini nih kebutuhan yang harusnya nanti akan kita munculkan di dalam solusi aplikasi kita, ataupun, fitur-fitur inilah yang seharusnya ada di dalam aplikasi kita, misalkan begitu. Setelah muncul nih ide yang beberapa, fitur tersebut, itu baru kalian bisa masuk ke tahap prototyping, di mana kalian men-translate ide yang sudah kalian diskusikan atas dasar, apa namanya, analisis hasil interview atau empathy yang sebelumnya kalian lakukan, itu menjadi sebuah, prototype gitu ya. Menjadi sebuah prototipe atau sketch, dari solusi yang akan kalian sampaikan, begitu.
Nah di brainstorming itu sendiri, itu biasanya, kita tidak melakukan, segregasi di awal. Jadi maksudnya begini, setiap individu, pasti punya judgement gitu ya, kenapa dia memunculkan fitur-fitur tersendiri gitu. Nah pada saat, kalian berdiskusi, itu tidak perlu kayak saling mengeliminasi ide seseorang, tidak perlu. Jadi dituliskan saja apa yang memang, menjadi ide dari setiap individual di dalam tim gitu ya, tidak perlu saling, apa namanya, ibaratnya tuh apa ya, menyampaikan bahwa ini tidak sesuai atau dan lain sebagainya, itu belum saatnya gitu ya. Jadi di awal itu yang namanya brainstorming ya biarkan aja, terima dulu apa yang, menjadi ide dari setiap individual, karena mereka pasti punya konsiderasi yang kenapa sebuah fitur itu jadi muncul buat individual tersendiri, begitu ya. Kemudian sebentar ini apa? Nanti yang mau, apa namanya, absensi nanti terakhir, jangan ganggu saya lagi, menerangkan dulu. Kemudian berikutnya, nanti setelah, muncul gitu ya, ide dari setiap orang gitu, dan jangan di-restrict juga jumlahnya gitu ya, terserah aja. Kemudian, apa namanya tuh, jangan jangan berpikir terlalu banyak gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen go beyond, kemudian ingin out of the box, ya nggak apa-apa dituliskan aja dulu idenya, jangan berpikir bahwa ini bisa direalisasikan atau tidak nanti itu. Ada tahapannya di mana kalian, melakukan pengecekan terhadap fitur-fitur dari setiap individual, begitu ya. Setelah, seperti itu gitu ya, kalian menuliskan ide masing-masing gitu, kemudian nanti, berikutnya itu kalian melakukan diskusi tadi, ya kan, melakukan diskusi bersama tim gitu. Mungkin kalian akan melakukan, merge, fitur yang sama seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya. Kemudian baru nanti berikutnya kalian akan, melakukan identifikasi, berupa voting gitu ya. Jadi, setelah dicek, mana nih kira-kira yang fiturnya memang sangat penting gitu ya. Karena jangan sampai dari 15 ide, itu 15-15-nya semua dimasukin aja lah, nggak usah mikir lagi mana yang harus apa namanya, direalisasikan, mana yang tidak gitu ya. Karena gini, terlalu banyak fitur pun itu dumb gitu ya di dalam sebuah aplikasi. Terkadang too much things gitu ya, jadinya tuh, nggak fokus gitu ya user-nya gitu. Semakin lama dia mendapatkan yang dia inginkan karena terlalu banyak fitur yang muncul gitu. Sama seperti ketika kalian, mungkin merasakan ada sebuah aplikasi e-commerce yang dia punya filter yang terlalu banyak, sampai pada akhirnya kamu tuh jadi, perlu banyak decision, perlu nggak saya menggunakan filter ini, perlu nggak saya menggunakan filter itu, dan lain sebagainya, itu malah membingungkan. Atau mungkin kalian pernah menemukan sebuah aplikasi di mana dia, mau share, kemudian dia punya banyak pilihan dalam melakukan sharing gitu ya, bisa ke berbagai macam channel dan sampai kamu bingung sendiri, "Mana ya yang harus saya share?" Gitu. Terkadang terlalu banyak fitur yang unnecessary itu juga bikin pusing gitu. Makanya kenapa ada tahapan di mana, fitur-fitur yang muncul dari setiap individual barulah kalian, apa, diskusi, minimalisir, tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu sedikit gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang memang diperlukan sesuai dengan interview. Kemudian nanti setelah voting, kalian bisa bikin di kuadran, bikin kuadran, mana yang paling mudah direalisasikan, mana yang impact-nya lebih besar, begitu ya, bikin kuadran itu, 4 kuadran gitu berdasarkan dari sumbu X, Y, berdasarkan impact dan berdasarkan dari, apa namanya, impact atau value dan berdasarkan dari mana yang paling mudah direalisasikan, begitu. Nah, setelah itu barulah nanti, kalian bisa membuat, ke tahapan prototyping. Nah, begitu ya, itu untuk, brainstorming. Sebetulnya untuk brainstorming itu sendiri gitu ya, eee, sebentar saya share sesuatu dulu. Mmm.
Untuk template brainstorming itu bisa dilihat di Miro sebetulnya ya. Saya nggak tahu kalian punya akses atau enggak. Kalau misalkan tidak punya akses, mungkin saya bisa screenshot kemudian nanti saya share. Gitu. Sebentar. Bentar ya. Ini saya share satu-satu dulu. Oke. Ini ya, ini template brainstorming yang bisa kalian gunakan begitu ya. Jadi di brainstorming itu pertama kalian bisa copy gitu ya master template yang ini untuk setiap grup yang ada. Kemudian berikutnya kalian bisa tuliskan nama grupnya, kemudian permasalahan dari hasil interview yang sebelumnya sudah kalian lakukan gitu ya. Kemudian berikutnya rules brainstorming itu apa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa rules di brainstorming itu kayak avoid judgment di awal gitu ya. Kemudian jangan takut dengan jumlah, jangan takut untuk go beyond gitu atau ide yang out of the box gitu ya. Kemudian baru berikutnya kalian bisa menuliskan ide dari setiap individual. Jadi di sini nanti ini ya. Nah, di sini nanti setelah kalian bikin nama grup, itu di sini bisa menuliskan problem statement. Setelah menuliskan problem statement, berikutnya kalian bisa melakukan gitu ya. Individual, brainstorming individual. Jadi ide atau fitur dari setiap individual itu apa? Kalian bisa ngambil salah satu, misalkan saya mau warnanya warna pink gitu ya dan lain sebagainya itu nanti ditulis. Jadi kalau misalkan ada 4 orang dalam satu grup, ya berarti kamu ngambil 4 warna gitu ya. Idenya apa aja gitu ya kan. Kemudian berikutnya nanti kamu bisa diklasterkan idenya. Seperti yang tadi saya bilang, setelah kamu ada individual gitu ya, kamu silakan saling presentasikan ide yang kamu punya kepada tim kamu. Karena gini, mungkin ada beberapa fitur yang itu tidak bisa dipahami hanya dengan membaca. Jadi kamu bisa jelaskan ke teman kamu, kenapa kamu ingin menampilkan fitur tersebut. Kemudian berikutnya kalian bisa lihat mana yang kontradiktif satu sama lain, mana yang similar gitu ya, mana yang bisa disatukan. Kemudian nanti berikutnya silakan kalian vote. Jadi vote mana kira-kira fitur yang benar-benar harusnya ada di dalam aplikasi yang akan kalian bangun, gitu ya. Setelahnya baru melakukan prioritizing. Itu yang saya bilang tadi, prioritizing berdasarkan dari impact ya. Berdasarkan dari impact, value gitu ya, sama berdasarkan dari resikonya, sulit atau tidak dilakukan gitu ya. Kalau misalkan dia low risk gitu, kemudian tetapi impact-nya tinggi, maka taruhnya di sini. Gitu. Jadi kamu tinggal pindahkan gitu ya ide-ide yang di sini tadi, ide yang sudah digabungkan gitu ya, masuk ke sini. Kemudian nanti kalian copy itu tinggal ditaruh di kuadran mana gitu ya. Setelah ditaruh di kuadran mana, ini nanti kan jadi template untuk brainstormingnya. Nanti kamu bisa screenshot, kemudian kamu copy paste di laporan. Jadi di laporan brainstorming itu nanti kamu copy paste, di-upload di LMS. Begitu ya. Atau kalau kamu misalkan cuma screenshot saja, pastikan bahwa ketika kamu zoom in gitu ya, nanti kalau saya zoom in, itu saya bisa baca kontennya. Hanya itu aja. Kemudian nanti tinggal di-upload di LMS, itu brainstorming gitu ya. Nah, kegiatan ini berdasarkan dari lanjutan yang sudah kalian kerjakan di interview yang terakhir. Tugas saya terakhir apa ya? Tentang apa ya? Yang kalian bikin terakhir?
Yang persona kayak gitu-gitu kan. Yang persona ya, oke. Berarti setelah persona itu lanjutannya masih di project yang sama gitu ya, masih di kegiatan yang sama, itu masuk ke brainstorming yang ini. Jadi kalian jangan ganti projectnya ya, gitu. Projectnya sama-sama yang sebelumnya kalian bikin, yang udah kalian pakai di persona gitu ya. Berikutnya masuk ke brainstorming ini, kemudian nanti setelah kalian lakukan, itu bisa kalian copy paste gitu ya, screenshot, kemudian taruh di LMS per individual gitu ya. Tapi ini pengerjaannya by group gitu. Ada yang mau bertanya dulu terkait brainstorming? Itu brainstorming ya. Jadi itu yang kalian lakukan di brainstorming. Jadi intinya memunculkan ide-ide dari setiap individual, kemudian kalian berdiskusi sehingga memunculkan ide secara tim gitu ya. Kemudian melakukan mapping gitu, mana yang punya impact besar, mana yang punya impact kecil, kemudian mana yang mudah direalisasikan dan mana yang sulit direalisasikan. Begitu. Itu untuk brainstorming gitu ya atau idea, tahap idea. Berikutnya kita akan masuk ke prototyping. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak di brainstorming? Ada pertanyaan di brainstorming atau fase idea? Punten Bu, nanti itu template-nya bisa di-share nggak Bu? Gimana Bisa. bikin brainstorming-nya? Bisa, bisa. Bisa ini nanti saya share ke siapa ya? Gini aja, saya screenshot, habis gitu nanti saya share ke KM-nya siapa? Talita ya? Saya share ke Talita aja. Saya share ke Talita nanti. Gitu. Kemudian setelah brainstorming, kita masuk ke prototyping. Ini nggak ada pertanyaan lagi ya? Untuk brainstorming? Belum, Bu. Belum ada ya? Oke, saya lanjut kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke prototyping. Untuk prototyping itu sendiri, sepertinya sih ya, kalau untuk prototyping, saya tidak perlu menjelaskan banyak hal, karena sebelumnya kalian sudah belajar PI. Jadi di PI juga pasti sudah familiar dengan prototyping gitu ya. Untuk prototyping sebetulnya dimaksudkan supaya user bisa merasakan experience seperti ketika produk itu udah jadi gitu ya. Itu prototyping gitu. Nah, di prototyping itu sendiri kalian sudah tahu maksudnya untuk apa gitu ya, karena kita untuk menghemat cost juga gitu ya, supaya tidak kita langsung bikin aplikasinya, kemudian pada saat udah jadi mereka protes, user protes gitu ya, tidak begitu tertarik gitu, sehingga kalian harus melakukan perubahan, maka double effort gitu ya. Jika memang langsung ke pengembangan aplikasinya, maka kita menggunakan prototyping untuk mengurangi biaya gitu ya. Kemudian di dalam prototyping itu sendiri, itu memang ada, iteration gitu ya. Iteration itu, siklus yang berputar gitu ya. Kalau misalkan setelah kita membangun prototype, kemudian itu kita, kita minta pendapat ke user, kemudian ada beberapa hal yang memang tidak berkenan, itu kalian bisa perbaiki lagi, begitu seterusnya gitu ya. Itu untuk prototyping. Jadi, di dalam prototyping yang paling penting itu tidak hanya keinginan dari user. Jadi, bukan berarti dengan kalian menggunakan user experience design gitu ya, yang berfokus kepada user, kamu, solely hanya, bergantung kepada pendapatnya user, tidak. Jadi ada, hal yang kamu harus take into consideration. Salah satunya adalah, feasibility gitu ya, kemungkinan apakah teknologi tersebut bisa dikerjakan gitu ya atau bisa direalisasikan. Kemudian ada viability. Jadi secara bisnis itu memang punya return gitu ya dan punya value gitu. Maka di sinilah yang paling terbaik mengenai desain gitu. Ini kalian sudah bisa lihat PPT saya kan ya? Sudah, Bu. Oke.
Berikutnya, seperti yang kalian tahu, yang namanya prototype itu ada yang disebut dengan low fidelity, kemudian high fidelity prototype, dan final design, gitu ya. Jadi kalau untuk low fidelity, seperti yang kalian lihat, bisa hanya coretan-coretan sketch biasa. Kalau high fidelity, biasanya itu secara experience-nya sudah bisa dirasakan, sementara final design itu bisa front end design lah ibaratnya. Jadi belum ada database, tetapi secara HTML atau secara CSS gitu ya, itu sudah bisa apa namanya, ditampilkan gitu. Kemudian tipe prototype itu, apa namanya, bisa dilihat di sini, oleh teman-teman kayak misalkan, kalau sketch itu masuknya kemana gitu ya, mockup itu kemana gitu dan lain sebagainya. Kalau hype ini biasanya, storytelling and story writing gitu ya, itu, high gitu ya. Kemudian, nanti setelah itu ada yang disebut dengan customer journey maps. Nah, ini hal baru. Kalau untuk prototyping dan lain sebagainya, saya yakin teman-teman udah familiar, jadi saya nggak perlu jelaskan secara detail. Berikutnya ada yang disebut dengan customer journey maps. Apa itu customer journey maps? Jadi di customer journey maps ini bisa menggambarkan kira-kira proses gitu ya, tahapan apa sih yang biasanya dilakukan atau dirasakan oleh customer dalam achieve, goal yang mereka inginkan. Contohnya kalau kalian ingin melakukan pembelian sebuah barang, maka goal kalian adalah bisa, check out atau membeli sebuah barang dengan kurun waktu yang tidak lama, misalkan begitu ya. Mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan keinginan, kemudian, apa namanya, mudah gitu pada saat melakukannya, contohnya begitu goals-nya. Nah, di dalam membeli barang tersebut di e-commerce manapun yang kalian lakukan itu pasti ada maps ya, ada aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan gitu. Contohnya misalkan dimulai dengan, kalian melakukan sign in atau kalau nggak punya akunnya kalian melakukan sign up, kemudian berikutnya kalian memilih barangnya berdasarkan kategori, setelah itu kalian melakukan filtering, kemudian kalian melakukan sorting gitu ya berdasarkan apa dan apa. Kemudian, setelah itu, kalian melakukan apa lagi gitu ya. Itu adalah tahapan-tahapan yang kalian lakukan. Nah, di journey map ini tidak hanya tahapan apa saja yang biasanya kalian lakukan dalam, mendapatkan sebuah goal tertentu, tetapi juga durasi waktu yang dibutuhkan. Selain durasi waktu yang dibutuhkan, experience yang kalian rasakan. Misalkan kesulitan dalam hal apa, kemudian apa, tipikal hal apa yang biasanya kalian lakukan dalam melakukan filtering dan lain sebagainya, itu dituliskan secara detail di dalam journey maps gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya, adalah ketika, kamu bekerja, kemudian kamu pengen, take out gitu ya, apa namanya, bukan dine in, take away gitu ya, sebuah, produk di restoran. Kemudian sebagai customer, kamu akan memiliki beberapa tahapan yang harus kalian lakukan dalam, melakukan take away gitu ya, di dalam aplikasi makanan tersebut atau aplikasi restoran tersebut gitu ya. Nah itulah yang kalian gambarkan, gitu. Kenapa sih harus saya gambarkan, journey map tersebut, untuk apa gunanya gitu ya, supaya kalian bisa merasakan experience detail dari customer. Karena setiap customer itu kamu bisa, melihat perbedaan apa yang dilakukan. Mungkin dulu waktu di PI kalian melakukan usability testing. Pernah lakukan kan di PI usability testing? Pernah, Bu. Oke, apa yang kalian lakukan di usability testing? Apa yang kalian lakukan di usability testing? Halo? Menguji fitur-fitur, Bu. Menguji fitur-fitur. Jadi bagaimana biasanya menguji fitur itu? Kamu minta orangnya, nyobain, kayak misalkan gini, fitur A, tentang filtering misalkan, terus kamu nyuruh orangnya melakukan filtering gitu? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelumnya biasanya Kurang dikasih skenario.
dulu. Oh, dikasih skenario. Nah, itu untuk usability testing. Untuk usability testing, kamu ingin mengetahui jeleknya di mana sih si aplikasi itu dengan melihat interaksi antara user yang kamu pilih dengan aplikasinya berdasarkan dari case yang kamu punya, gitu ya, berdasarkan skenario yang sudah kamu punya. Bedanya di journey map ini, kamu tidak memberikan skenario. Jadi kamu ingin melihat experience secara total. Artinya, kalau di dalam e-commerce itu goalnya adalah sampai check out, sampai dia ada proses yang barangnya diproses gitu ya, sampai barangnya diterima, maka kamu harus melihat gitu ya, experience yang dirasakan setiap tahapan oleh user di setiap tahapannya gitu ya. Jadi kamu tidak mengintervensi user. Jadi biarkan user melakukan setiap tahapannya dari awal sampai akhir goal dari sebuah aplikasi tersebut. Kalau tadi contohnya tentang take away dari sebuah restoran, maka itu harus sampai makanannya itu sampai ke tempat kamu, maka itu berakhir journey map-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan belum sampai ya itu belum selesai journey map-nya, tidak seperti usability testing gitu. Kalau usability testing mungkin kamu pilih gitu ya berdasarkan skenario yang kamu inginkan gitu. Nah, kalau ini itu harus sampai selesai satu siklus kegiatan itu gitu ya. Kemudian kamu tidak mengintervensi, jangan mengintervensi apa yang dilakukan oleh customer gitu. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan misalkan ini Natalie adalah an art students gitu ya. Jadi dia mahasiswa sebuah prodi arts. Kemudian berikutnya dia order untuk Starbucks. Jadi apa yang dia lakukan aktivitasnya adalah cek Starbucks outlet gitu ya, kemudian sampai di store, kemudian dia melakukan apa dan lain sebagainya gitu. Sampai terakhir dia bisa meminum minumannya, entah itu dia take away ataupun dia dine in gitu ya, intinya. Kemudian kesulitan apa yang dia hadapi di setiap tahapannya? Contohnya di sini, dari sini ke sini dia punya kesulitan tersendiri yaitu ini, not sure if the Starbucks outlet has wifi atau enggak. Jadi ketika dia mau datang itu dia sebenarnya nggak tahu apakah di outlet yang ini tuh menyediakan wifi atau enggak gitu ya. Jadi ketika dia harus datang dulu kemudian mengkonfirm bahwa ada wifi atau enggak. Kalau misalkan nggak ada wifi ya dia harus cari outlet yang lain gitu. Jadi dia nggak bisa tahu beforehand gitu ya intinya. Itu kesulitan yang dihadapi. Berikutnya kalau misalkan di fase yang mana lagi dia punya kesulitan, di fase yang ini nih, berarti di sini gitu ya. Kemudian dia ada kesulitan lagi di fase yang ini, gitu ya. Yang lainnya standar. Kalau misalkan di fase tersebut tidak ada kesulitan, maka dia di fase ada titik minimum requirement lah. Minimum requirement itu artinya normal, gitu ya. Jadi experience yang dia rasakan itu low, sangat low, standar atau high. Kalau high itu dia puas artinya kan ya. Kalau misalkan dia merasa puas, apa yang dia merasa puas gitu ya. Nah, itu yang dituliskan. Tetapi kalau misalkan dia merasa sangat experience-nya low, nah itu dituliskan kenapa low gitu. Nah, itu yang disebut dengan customer journey maps. Berikutnya setelah ada hal tersebut gitu ya, ini dijadikan referensi untuk kalian bisa membuat prototyping gitu ya. Jadi untuk membuat prototyping yang digunakan itu adalah persona, kemudian mental status, kemudian feeling and thought atau experience path. Experience path ini yang itu customer journey map gitu ya. Kemudian berikutnya adalah reference. Kamu bisa menggunakan reference dari berbagai aplikasi yang memang sejenis gitu. Dan dari ini semua dari apa yang sudah kalian bikin itu nanti yang menjadi sandaran kalian ketika membuat prototype begitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ? Tidak? Jelas? Bu mau nanya Bu, Ya, silakan. kan pada saat kita prototyping itu kan pasti dari satu satu ide atau satu desain yang terbaik ya Bu.
Hmm. Nah, kalau misalnya kita membuat dua desain gitu, kayak misal dalam tim itu kita punya dua ide tertinggi gitu. Nah, kita Hmm. turunkan ke customer atau user itu boleh nggak, Bu? Jadi munculnya dua ide tertinggi. Memang pada saat kalian brainstorming tidak bisa di-merging idenya? Lebih ke ini sih, Bu, kayak misal layoutnya atau tata letaknya gitu kan Hmm. beda gitu ya, Bu. Nah, itu Hmm. gimana, Bu? Kalau misalkan atas konsiderasi, tertentu, kayak misalkan, memang tidak bisa di-merging gitu ya, ide kalian yang 2 itu tidak bisa di-merging gitu, yang memang punya experience yang berbeda gitu, sehingga, tetapi, yang satu keuntungannya di sini, yang satu lagi keuntungannya di tempat lain gitu ya. Silakan aja kalau memang di prototyping kalian mau memberikan 2 ide, tetapi itu balik lagi effort, gitu ya. Jadi effort juga buat kaliannya gitu. Jadi ini sebetulnya, kenapa ada brainstorming, kenapa kalian minimalisir, apa namanya, desain itu menjadi satu, itu supaya tidak membuat user juga merasa, harus memilih gitu ya. Karena begini, ketika dia harus memilih gitu, kemudian dia juga merasa tidak, karena user itu sebenarnya terkadang ya, dia sebetulnya tidak tahu apa yang dia inginkan. Jadi, dia tidak sadar apa sih yang sebetulnya dia butuhkan gitu ya, bukan dia inginkan, dia butuhkan gitu intinya. Jadi, kalau misalkan kalian, kasih 2 ide, itu kalau menurut saya nih ya, kalian sebenarnya mau gampang gitu ya, "Saya nggak mau nih pusing-pusing Bu, kita kasih ajalah 2 ide biarkan user mendesain." Ya nggak bisa gitu ya. Sebetulnya lebih baiknya itu kalian brainstorming itu sudah betul-betul hanya satu ide. Tetapi kalau misalkan kalian mau 2 ide ya nggak masalah, tapi nanti kalian harus bikinnya iterasinya jadi 2 kali. 2 kali 2 gitu loh kan, karena kalian harus memberikan dua sampel. Kemudian, nanti user kalian bilang, "Ini nggak bagusnya di sini, ini nggak bagusnya di sini." Terus kalian bikin iterasi lagi, begitu kan? Bikin iterasi lagi, kemudian, setelah bikin iterasi lagi ternyata kalian tetap muncul 2 lagi, begitu. Baru nanti bikin lempar lagi ke user, terus baru usernya bilang, "Oh enaknya setelah, 2 kali iterasi bisa di-merging-nya ini ke sini, misalkan. Itu baru jadi satu terakhir. Nah, itu jadi kamu effort-nya jadi double kalau menurut saya. Kenapa tidak di-sort out aja di brainstorming, gitu. Jadi kamu nggak perlu minta user kamu untuk memilih, tetapi biarkan dia melakukan experience tertentu, dari satu satu template aja. Kalau ternyata masalah layouting, eee, saya rasa kalau untuk layouting gitu ya, kalian bisa coba pada saat interview. Jadi pada saat interview itu kan kalian punya reference tuh, atau kalau misalkan, tidak sempat ditanyakan pada saat, interview, dari kalian sendiri pada saat brainstorming itu, kalian pakai reference dari beberapa aplikasi. Kemudian dari beberapa aplikasi itu bisa kalian tempelkan gitu ya, entah di Miro kek atau di mana screenshot-nya, terus kalian lihat dari segi layouting-nya, mana yang kira-kira, menurut kalian itu lebih enak, atau bisa kalian lihat mana user yang paling banyak dari sekian aplikasi yang kalian tampilkan. Itu artinya, user lebih nyaman kan menggunakan layouting tertentu, gitu. Jadi menurut saya mendingan di-sort out di brainstorming aja, nggak usah bikin user memilih, intinya begitu. Gitu ya? Baik, Bu. Atau kayak kalau misalkan kamu pengen tetap 2, jangan ke user milihnya, kamu harus ke expert. Jadi kamu harus cari expert misalkan, siapa, industri, jadi, orang yang sudah, apa namanya, sudah berkecimpung di industri, terus kamu minta pendapat dari 2 itu. Jangan ke user nanyanya, nanyanya ke expert gitu ya. Nanti baru dari situ kamu brainstorming lagi. Setelah itu muncul satu ide, baru yang itu yang dikasih ke user-nya untuk prototype, gitu. Itu ya? Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Hmm. Saya kan 2 orang satu kelompok, terus Oke. menggunakan, interview sama 2 orang juga. Itu Hmm. ada batasan nggak dari Bu, misalkan saya harus tetap hanya 2 orang atau nambah lagi buat interview ke orangnya, Bu? Kamu interview cuma 2 kemarin? Iya, cuman ke 2 orang, Bu.
Cukup nggak informasinya? Kamu merasa cukup nggak kemarin itu informasinya? Masih kurang sih, Bu. Belum, permasalahannya itu masih yang saya inginkan tuh masih belum muncul dari jawaban-jawabannya gitu. Oke, kalau misalkan kamu merasa masih kurang, terus pada saat kamu membangun persona itu belum nampak persona yang perfect gitu ya, persona yang menurut kamu bisa jadi landasan kamu ketika kamu bikin prototipe, kamu tambah lagi di fase interviewnya. Tetapi ingat, ketika kamu melakukan penambahan di fase-fase sebelumnya yang interview, maka kamu harus tambahkan di report kamu. Gitu. Jangan sampai nanti kamu udah submit kan ke saya, terus kamu melakukan perbaikan nih, tambahan gitu ya. Artinya kan kamu nambah effort gitu ya. Nambah effort jangan sampai itu tidak dihargai sama saya. Jadi supaya saya menghargai effort yang kamu lakukan, kamu record lagi, kamu taruh di laporannya, di replace aja laporan yang sebelumnya gitu ya. Nanti tinggal bilang ke saya bukain akses gitu ya. Nanti kamu tinggal replace, jadi bisa masuk ke penilaian saya juga gitu. Yang gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Jadi tugas kalian yang pertama itu bikin, kita belum masuk ke prototipe ya. Jadi kalian nggak usah bikin prototipe dulu. Yang saya minta itu cuma dua. Pertama brainstorming berdasarkan template yang tadi. Yang kedua adalah membuat customer journey map. Jadi kalian bikin customer journey map ini berdasarkan dari personanya. Jadi kalau persona yang kalian bikin namanya si Anton gitu ya kan, yang kalian bikin itu, maka di sini juga sama si Anton juga gitu. Kalau kalian di persona bilang Anton itu adalah orang yang adventurous, misalkan begitu, maka di sini juga adventurous gitu ya. Nah nanti tinggal dituliskan aja apa yang journey map yang biasa dilakukan sama si Anton tersebut, misalkan begitu. Gitu ya. Atau apa yang dilakukan oleh gabungan dari beberapa, kalau persona kan kalian gabungan tuh ya. Persona yang kalian bikin kan gabungan dari beberapa user kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, berarti nanti di sini tinggal satu aja journey map-nya, gabungan dari beberapa user tadi. Kemudian nanti dicek apa kesulitannya, disimpulkan di sini kesulitannya apa gitu ya. Kalau misalkan ada 6 orang, berarti kita pengen tahu nih kesulitannya di tahapan mana aja nih. Kalau ternyata dari hasil interview itu sudah dapat informasinya semua, ya sudah kamu tinggal tuliskan di sini. Tetapi kalau misalkan ada yang belum, berarti kamu interview lagi. Interview lagi, tapi kalau untuk kasus yang ini berarti kamu nggak usah memperbaiki laporan yang interview di awal, bukan. Kalau tadi kan teman kamu karena kurang interviewnya, kalau ini karena kamu bikin customer journey map, hanya menambahkan sesi interview dengan mereka aja untuk bisa mendapatkan informasi ini. Kalau ternyata dari interview sebelumnya itu belum bisa memunculkan journey map, begitu. Oke? Clear? Sudah clear belum? Sudah, Bu. Jadi Untuk tugasnya apa? pengumpulannya gimana, Bu? Gimana? Untuk pengumpulannya kapan, Bu, kira-kira? Pengumpulannya di LMS, nanti kalian bisa cek di LMS itu, sebentar ya, saya share screen untuk LMS-nya. Di LMS itu kalian tulis di, kalau brainstorming, nanti uploadnya di week 7 ya, di iDid. Kemudian kalau yang untuk journey map, nanti di sini, di week 8. Nanti saya bikin apa namanya uploadannya dulu. Jadi kalian bisa upload di situ di dua tempat itu, gitu ya, di iDid dan di prototyping yang journey map. Nanti pengumpulannya kalian mau kapan? Minggu depan bisa nggak? Minggu depan bisa tidak? Insya Allah, Bu. Supaya nanti kita minggu depannya lagi udah bisa prototyping masuknya, gitu. Ya. Berarti Senin minggu depan ya, Bu? Senin apa sekarang hari apa sih? Selasa ya? Apa mau Selasa. Selasa aja? Apa mau Selasa. Selasa aja? Bahasa aja, Bu. Selasa aja ya. Selasa aja, Jam Bu. berapa? Jam berapa? Jam 00. Jam 00. Oke, Selasa jam 23.59 ya. Baik, Bu. Baik, Oke, Bu. kalau gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Karena nilai UTS-nya
rata-ratanya luar biasa ya. Ternyata sulitkah menurut kalian? Sulit, Bu. Saya yang bikin merasa tidak sulit. Jadi Itu Bu, gini, pas mindah-mindah soalnya delaynya lama banget Bu. Jadi kita mikirnya bingung. gitu. Oke, reloadnya lama gitu maksudnya. Iya Bu. Oke. Mungkin karena banyak yang akses ya dimaklumi saja. Mungkin ini karena percobaan ya pertama kali setel you pakai LMS itu untuk UTS gitu ya. Yang sudah remedial sudah melakukan remedial di LMS? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Gimana nilainya? Lebih bagus? Lebih bagus Lebih sedikit. bagus, Bu. Sedikit. Ya udah. Kalau lebih bagus ya alhamdulillah. Ada yang laporan ke saya lebih jelek ya. Saya nggak mau tahu kalau emang lebih jelek mau gimana ya. Oke. Jadi supaya nanti nilainya tidak terlalu jelek, saya nggak mau ya ngasih nilai jelek untuk UX karena sebetulnya UX ini salah satu mata kuliah yang harusnya kalian bisa bagus nilainya gitu. Jadi supaya nanti nilainya bagus, tolong untuk tubesnya dimaksimalkan lah ya dari setiap fase yang saya minta tugas gitu ya. Itu kan jadi tubes, nanti kan digabungin itu jadi tubes. Jadi silakan lakukan dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya bisa ditanyakan ke saya gitu aja ya. Supaya nanti nilainya juga bagus. Nah, untuk tubes sendiri, saya penilaiannya individual ya. Saya di tubes mata kuliah manapun, penilaian tetap individual, walaupun kamu mengerjakan secara berkelompok. Bagaimana saya melakukan penilaian individual? Biasanya saya by presentasi. Jadi pada saat presentasi, saya mengajukan beberapa pertanyaan ke individual gitu ya. Nah, di situ saya biasanya bisa tahu kualitas dari setiap individual apakah sesuai dengan laporannya atau enggak. Jadi jangan heran nanti kalau dari satu grup ada yang nilainya 90, ada yang nilainya cuma 65 misalkan begitu ya. Itu bergantung dari bagaimana kamu pada menjawab pertanyaan pada saat presentasi gitu ya. Dan apakah betul-betul yang kalian tuliskan itu secara grup itu memang kerjaan grup gitu ya, bukan hanya kerjaan 1-2 orang begitu. Paling itu aja dari saya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain, kelasnya berarti saya tutup. Oke ada? Oke ya. Jangan lupa untuk submit tugasnya di hari Selasa minggu depan tidak lebih dari jam 11.59 malam gitu ya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan atau ada hal yang tidak berkenan gitu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Micin. Makasih, Pik.